Saya bayar biaya administrasi Buat masuk jadi satpam. Buat masuk jadi satpam itu dulu sebesar 3 juta. Uang mahal sekali. 12.500.000, gaji 3 juta. Scam dong ini mah. Maksudnya dari mereka berapa bawa pasukan? Mereka 1000-an lah. Kita cuman mungkin 300 orang. Oh, bagaimana bisa menang? Oke. Siang ini saya kedatangan tamu spesial nih. Jadi beliau ini pernah bekerja sebagai security ya. Iya. Keamanan di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Tapi yang dia dapat adalah pressure ya, tekanan yang sangat luar biasa dan lingkungan kerja yang toksik sekali, sampai parkir aja harus bayar, sampai pinjol pula, dan ini aneh menurutku. Karena ya namanya pekerja pengamanan, mungkin masa bayar parkir, kan dia yang mengatur lalu lintas, mengatur parkir segala macam, harusnya nggak bayar dan segala macam. Dan kita dengar ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Oke. Di studio sudah hadir. Bagaimana awal mulanya itu kerja sebagai security waktu itu, bagaimana awal mulanya? Ada yang ngajak atau memang melamar atau bagaimana? Awal mulanya tuh dari temannya paman. Teman paman. Nah, itu itu kurang tahu itu normal atau enggak ya. Saya bayar biaya administrasi buat masuk jadi satpam. Buat masuk jadi satpam itu dulu sebesar 3 juta. Uang mahal sekali. Iya. Itu Mas bayar ke paman. Iya, buat bayar ke adminnya, ke ininya, komandannya. Komandannya. Iya, 3 juta masuk. Wah, ikut pelatihan tidak waktu itu? Nah, itu pelatihan beda lagi. Pelatihan itu pas 2021, abis corona lah, 2022. Iya. Nah, itu disuruh diwajibin pelatihan. Itu sebelum masuk? Itu sesudah masuk, sesudah berjalan kerja. Setelah masuk nggak ada bekal jadi security, masuk aja gitu? Iya, suruh masuk aja gitu. Abis ini disuruh pelatihan? Iya, pelatihan udah ada karena dari itu kan instansi. Sebentar. Ini saya mau jadi polisi nih, mau jadi tentara nih, latihan menembak segala macam. Saya bisa jadi tentara dulu, baru latihan begitu. Oh, ada begitu ya? Ada ya kayak gitu. Terus bagaimana waktu itu belum pernah push up, belum pernah disuruh udah pakai seragam? Makanya kan kaget. Tugasnya apa waktu itu? Waktu itu pertama kali itu sebulan saya jaga di itu mungkin nggak tahu wajar atau enggak ya. Sebulan itu saya jaga di jalan raya, Pak. Oh, apa yang dijaga di sana? Yang ngatur lalu lintas gitu. Padahal kan security kan? Iya. Padahal saya belum ada basic apa-apa dari lulusan SMA. Berdiri di sana. Iya. Sejam. Iya. Ketawa bukan ini, cuman security disuruh jaga di jalan. Iya, lalu lintas keluar masuk. Ngatur lalu lintas gitu. Oh, wajar. Kayak di mall kan ada. Iya, wajar ya. Tapi itu apa? Di mall atau apa tuh? Di apartemen. Iya. Nah, di situ sejam. Masa sejam doang? Bukannya dari pagi sampai sore? Ganti-gantian sama rekan itu, sejam istirahat. Pindah lokasi lagi? Enggak, dipatok di sana sebulan dulu. Oh, di sana sebulan. Buat orientasi ya. Jadi itu mobil-mobil itu di stop atau bagaimana itu? Itu mobil-mobil itu cuma mengatur kendaraan agar tidak macet, Pak. Bantu warga-warga keluar masuk gitu. Oh, di situ. Sebulan di situ. Sebulan. Disuruh itu dulu ngatur lalu lintas di luar. Iya, lalu lintas dulu. Nah, terus cerita-ceritanya disuruh bayar uang iuran parkir lah, apa itu? Kok bisa? Apa sebenarnya apa ini? Nah, itu kan anak baru, makanya nggak boleh ditaruh di belakang dulu, Pak. Belakang mana? Yang tempat-tempat jaga parkir itu. Yang disuruh bayar atau apa. Makanya mereka tuh disuruh ke yang dijaga depan dulu buat pahamin situasi. Nah, biar gak ada yang istilah cepu lah gitu. Cepu? Apa itu cepu? Yang kalau misalkan kita ketahuan atasan, komandan itu semuanya kena, Pak. Kalau ketahuan atasan pusat tuh bayar parkir. Bayar parkir? Yang bayar siapa? Pokoknya tuh kita tuh kayak ditekan dari komandan tuh, kita markirin, pokoknya harus dapat tip. Tapi harus dapat tip. Iya, tapi dia nggak neken gitu, Pak. Tapi anak-anak sendiri, yang anggotanya sendiri yang kena pressure karena bakal diceletukin di saat apel pulang. Ada penjaganya kan parkir itu? Saya pernah jadi tukang parkir, tapi di parkir yang gardu itu. Gardu itu.
Kalau di situ minim sih Pak. Iya sekarang kan udah pakai AI ya. Tuh, terima kasih gitu. Terus kerja apa? Itu buat ngebantu, cuma sebenarnya buat ngebantu keluar masuk kendaraan sih Pak. Karena kan di apartemen itu kan ini ya, parkirannya paling padat gitu, sampai mobil dempet-dempetan gitu. Iya itu gimana itu? Saya pernah ya datang ke suatu apartemen di Jakarta Utara juga. Pas sampai sana saya tanya security, ini parkir gedungnya di mana? Oh tidak ada parkir di sini gedung katanya. Terus parkir di mana saya ini? Bebas Pak katanya. Bebas itu. Wih kok bisa gitu? Saya lihat itu memang parah sih. Iya. Terus, nah disuruh bayar bagaimana? Mereka nggak bayar. Mereka pokoknya memahami warga yang mau ngasih gitu. Baru mereka bantu. Kalau enggak, mereka nggak bantu gitu. Kita pokoknya disuruh komandan kayak gitu. Oh, karena memang ada demand-nya ya, maksudnya ada case-nya ya. Masalahnya adalah di apartemen tersebut parkirnya hancur ya. Bukan hancur sih. Terlalu padat gitu. Iya, minim tempat gitu ya. Minim tempat. Terus kalau mau dibantu bayar dulu, baru dibantu. Iya, bayar dulu baru dibantu. Bentuk bantuannya apa? Ya mungkin ada lot dan paralel parkiran. Oh, ada tempat yang dijual. Iya, ada tempat yang dijual. Bukan dorong-dorong. Dorong-dorong juga termasuk. Oh gitu ya. Gue pernah tuh, gue juga penghuni waktu itu ya. Di sebuah apartemen. Mobil gue nggak bisa keluar, gue dorong-dorong. Ih kok begini banget ya. Terus ada keluhan nggak dari warga di situ? Kok parkirnya begini gitu? Nah, awalnya saya tanya sama rekan saya kan. Rekan security. Iya, yang pertama kali saya kaget tuh kayak gitu. Kaget. Iya. Kenapa ya? Apa namanya? Kok bisa kayak gini maksudnya? Udah nggak apa-apa, ini mau biasa. Sampai mobil tuh dipaksa dorong nyampe depannya itu bumper ambles. Oh gitu. Katanya itu hal biasa, makanya saya kaget. Makanya saya hampir nggak berani saya jaga di belakang. Waktu itu. Tapi karena ditekan ya udah kebiasaan. Oh itu kalau misalnya penghuninya lihat mobil banyak-banyak begitu marah-marah dong. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang enggak ya Pak. Soalnya kan mereka dibantu komandan karena argumen, karena alasannya karena parkir minim mungkin. Oh iya, nggak terjangkau. Iya. Masuk akal gitu. Situ kalau nggak mau parkir ya pindah aja apartemen gitu. Bisa digituin aja kali. Iya. Tapi ada CCTV di situ. CCTV di area apartemen situ. CCTV parkir ada. gitu. Ada. Yang jaga security juga. Oh gitu. Yang jaga CCTV-nya. Iya. Menurutmu apa yang salah di situ? Apakah memang pengelola gedungnya yang tidak menyediakan lahan untuk parkir atau bagaimana? Mungkin pengelola gedungnya kurang menyediakan untuk lahan dan itu dimanfaatin sama oknum-oknum tertentu. Dan itu udah jadi, katanya sih udah jadi tabiat budaya lama itu dari budaya lama. Iya, dari apartemen itu dibangun. Oh, tapi memang ada tempat-tempat buat space buat parkir. Sebenarnya ada, tapi kalau nggak, misalkan nggak mau bayar, mereka warga dorong-dorong sendiri. Walaupun cewek juga dorong-dorong. Iya, kasian sekali. Iya, kenapa nggak pengelola itu beli aja gitu lahannya? Nggak ada duit tapi gimana? Kalau itu kurang tahu sih Pak. Malahan yang ditambah tuh malahan parkir motor Pak, bukan mobil. Lebih untung atau gimana? Kurang tahu, motor juga lebih parah juga sih Pak. Motor diangkat juga bisa itu. Iya. Mobil didorong, kalau motor diangkat. Diangkat sampai ada yang spionnya patah mungkin. Tapi ini buat pengelola apartemen nih, ini ada juga nih mungkin yang nonton nih pengelola apartemen. Gimana sih sistem pengelolaan dalam dunia parkir itu? Memang ini satu apartemen nih misalnya nih. Ini kan ada 5 orang di sini. 5-nya punya mobil, gimana itu? Naruhnya di mana? Makanya. Ada aja satu unit itu bisa 5 mobil itu. Nah, iya. Mungkin belum diterapin pakai gitu. Belum diterapin? Iya, mereka maunya untung mungkin. Ya kalau misalnya lebih dari 5 kan mobil bisa bayar lebih mahal kan kayak gitu. Iya. Nah tadi belum dijawab tuh. Dirimu kan bayar katanya. Bayar apa itu? Iuran itu. Iuran parkir atau? Iya, tadi katanya ada dibayar tuh sampai pinjol. Iya, nah itu ditekan di saat apel ya Pak. Sampai saya sempat saya masih baru-barunya sampai saya dulu ada tuh Dandro, sekarang udah keluar mungkin. Saya diajakin ribut nyampe keluar atau ditungguin. Diajak ribut? Iya, gara-gara saya diceletukin setiap hari dan gak dikasih duit kayak gitu, duit parkir. Saya nggak pernah ngasih. Nggak pernah ngasih duit parkir? Karena emang sepi. Dikiranya Mas dikasih sama penghuni. Iya,
Padahal saya juga nggak enak Pak kerja kayak gitu. Itu kan penghuni kan sudah bayar parkir sebenarnya, bayar di gedung misalnya apa di pengelola parkirnya. Itu nggak wajib ngasih kan? Penghuni itu emang nggak wajib ngasih, tapi secara nggak langsung tuh atasan kayak nggak pressure gitu. Mereka nyindir lewat apel. Supaya gimana caranya kita dikasih Iya. sama penghuninya. Iya. Terus atasanmu itu mengira, wah banyak nih tapi nggak mau setoran gitu. Iya gitu. Itu di bulan keberapa itu baru diminta? Itu habis corona lah 2022. Maksudnya udah kerja berapa bulan baru diminta? Udah kerja 2 bulanan baru. 2 bulanan. Iya. Yang lain begitu ya, setoran gitu karena ada dapat gitu. Yang lain sama. Yang baru juga kadang boncos dia Pak. Boncos. Iya. Terus pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi, kadang pakai bank keliling Pak. Mas juga waktu itu pakai uang pribadi. Giliran nggak ada uang buat itu? Giliran nggak ada uang, ya apa mau nggak mau kita nyari pinjaman. Gitu. Yang penting harus ada gitu. Iya harus ada. Nanti uang itu dikemanain itu uang setoran itu? Uang setoran itu sih diputerin Pak. Diputerin ke apa? Iya kan ada Andro, ada Korlap, Apa ada tuh? admin, apa jabatan-jabatan security. Jabatan-jabatan. Dikasih ke mereka itu. Iya. Nggak balik ke anggota. Balik ke anggota paling cuman dikit lah Pak, 20% gitu. Maksudnya diputer-puter terus nanti dikasih lagi ke anggota gitu? Iya. Oh begitu modelnya. Mungkin buat uang tambahan kali, uang galon atau apa, kayak di perumahan itu kan ada uang buat tambah security 30.000, berapa ribu gitu kan? Itu memang ada dari pengelola Pak disediain kalau uang-uang kayak gitu buat di pos. Oh dari pengelola? Iya. Ada emang? Emang ada uang Dikasih kayak gitu. Dikasih uang di luar gitu. gaji? Di luar gaji. Oh sudah ada sebenarnya? Sudah ada sebenarnya. Kurang? Jadi kurang ya? Kurang ya. Oke, terus ceritanya gimana tuh? Ya selanjutnya sampai saya kena tekanan, pressure yang begitu parah pokoknya. Apa tuh tekanannya apa? Tekanannya sampai mungkin keluar kata-kata kasar, saya diajakin ribut di luar dan ya udah akhirnya saya ngelakuin segala cara lah. Saya nggak berani speak up ke orang tua, takut orang tua. Iya, takut kepikiran juga kan. Apa tuh, ngomong apa ke orang tua waktu itu? Waktu itu ngomong ke orang tua waktu minjol itu. Oh enggak, maksudnya tentang kerjaan apa gitu. Ngomong ke orang tua tentang apa? Orang tua baik-baik aja sih Pak. Kerjaan baik gitu. Saya nggak berani. Iya, saya nggak berani. Takut semua kepikiran. Baik-baik aja gitu. Iya. Cuman itu ke orang tua ngomongnya. Iya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Cuman baik-baik aja. Saya pokoknya ngasih sesuatu yang positif lah Pak. Takutnya dia kepikiran kan. Udah itu aja. Dibayar berapa jadi security waktu itu? Gajinya tahu? Iya, gajinya berapa? Gajinya itu waktu dulu ya, baru-baru masuk itu. Iya. Sekitar 3 juta pas. Lumayan tinggi ya? Iya. Lumayan tinggi tuh dibanding yang kerja-kerja di perumahan tuh kecil sekali, 1.500.000. Kalau di apartemen lumayan tinggi ya di Jakarta ya. Iya. Bukannya ada yang UMR juga tuh? Itu security apa itu yang UMR itu? Harusnya sih emang UMR. Harusnya. Iya, saya kurang tahu kenapa ini. Apa jangan-jangan dipotong atau bagaimana? Mungkin ya. Iya. Tapi masuknya waktu itu lewat paman ya. Iya. Nggak ada basic segala macam, udah kasih seragam aja gitu. Dan itu masih vendor lama Pak. Vendor lama. Iya. Masih outsourcing lama. Outsourcing lama. Oh iya kan, motong lagi dia ya. Outsourcing itu kan duitnya dari mana kalau nggak motong? Iya. Uang gaji atau memang dapat fee dari yang butuh, misalnya pengelola apartemen gitu kan. Dia bayar ke situ. Kalau dia potong lagi gajimu kan jadi kecil dong. Iya, lumayan. Nah dari situ ada pressure tadi, tekanan dari atasan. Dari atas. Terus bagaimana menyikapinya? Ya saya ngelakuin hal segala cara Pak. Pinjaman online mungkin. Minjol? Iya, pinjol ya. Buat nutupin nutupin uang parkir itu. Emang ada target gitu? Ada. Berapa targetnya? Pokoknya kalau pagi itu
Pagi itu 200-an. 200. Iya. Memangnya penghuni itu ada yang ngasih maksudnya setiap hari begitu banyak? Makan. Saya juga nggak berani minta, Pak. Takut diaduin kan. Oh iya ya. Saya sudah bayar parkir di sini, masa kau minta lagi gitu? Kalau dikasih ya terima gitu harusnya ya. Iya harus. Begitu ya. Oke, setelah itu berapa kali nombok? Nombok itu pokoknya hampir setahunan lah Pak saya nombok. Setahunan? Iya karena kan saya belum mengerti waktu itu kan. Apa Itu celah-celahnya. Dari gaji. Kalau Iya. habis ngirim ke orang tua juga? Ngirim ke orang tua juga. Dari 3 juta itu kirim berapa? Dari 3 juta itu saya ngirim ke orang tua 2 juta kan. 2 juta. Terus 1 juta itu buat apa? Buat makan ngekos mah cukup. Nggak cukup sih makanya saya pinjol. Astagfirullah. Oke. Berapa aplikasi itu yang dipinjol? Mungkin waktu itu 7 ya Pak. 7 aplikasi. Iya. Nominalnya berapa? Ada yang 3 juta, ada yang 7 juta. Tapi ilegal. Ada yang ilegal, ada yang legal juga. Yang ilegal nggak usah bayar lah. Kalau bisa cair mah biarin aja itu yang ilegal. Yang dibayar itu yang resmi. Yang resmi juga ada Pak. Iya, kalau yang ilegal mah ganti aja nomor HP. Bukan saya ngajarin tapi memang dia nggak bayar pajak soalnya. Gimana itu? Diteror gak? Iya di teror Pak sampai akhirnya keluarga saya juga tahu. Orang tua. Iya. Nah saya punya alasan lain sih buat apa namanya biar dia nggak tahu gitu. Biar nggak tahu dari kerjaan. Kenapa kau tutup-tutupi? Gak enak. Gak enak gimana? Takut dia kepikiran itu. Oh. Itu saudaranya juga. Oh, sangat saudara juga. Saudara yang ngasih. Enggak kan itu kenalan dari paman juga kan temannya. Yeah. Maksudnya nggak enak sama saudara. Iya. Emang saudaramu nggak tahu kondisimu harus begitu? Tahu apa enggak? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Iya. Oke, waktu masuk bayar ke dia. Waktu masuk itu dibawa ke admin, bayar ke admin Pak, komandan langsung. Oh, langsung bayar di situ. Iya. Masuk akal ya. Iya. Langsung kerja saya gitu. Iya. Saya kira itu saya kira langsung pendidikan ternyata enggak. Langsung kerja itu. Ya masalah langsung kerja. Pendidikan beda lagi. Enak sekali itu. Orang capek-capek pendidikan nggak lulus ulang lagi. Dirimu langsung masuk ya. Iya. Tapi kaget tuh kerjanya begitu, nggak pernah ada pendidikan, nggak pernah dilatih, langsung disuruh berdiri di tengah jalan gitu. Iya langsung berdiri sejaman. Shock nggak itu waktu itu? Shock juga kan, kaget kan namanya masih muda kan. Iya, umur berapa waktu itu? Umur 19 tahun. 19 tahun masih enak main-main itu. Iya. Berdiri di terik matahari. Diajarin nggak awal-awal itu caranya bagaimana itu, penertiban atau apa? Awalnya diajarin cuman sedikit doang sih Pak, kayak orang parkir itu gitu. Oh, nggak ada basic kan, ada basic lalin atau apa gitu. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Sebelumnya nggak pernah kerja, apa pertama kali di situ? Pertama kali di situ. Wah, lulus SMA, SMK ya, langsung kerja begitu? Iya kerja begitu. Karena memang paman lihat bagaimana, karena tinggi gitu, bagaimana langsung cocok ini jadi security ini gitu. Ya dia ngeliat tinggi juga sih. Oh, berat badan. Oh, masuk semua itu. Wah, makanya langsung kerja. Iya langsung kerja. Cocok ya. Nah dari situ ya berlangsung setahun. Nah, bayar. Bayar terus. Nah puncaknya di mana ini? Baru gue dibodohin nih kayak begini gitu. Puncaknya itu sekitar 2023 Pak. 2023. Sehari 200.000 wajib itu. Iya, itu pagi Pak. Belum pagi. Malam kan, si malam ada lagi. Malam ada lagi? Iya. Oh pagi sama malam? Malam itu beda Pak. Lebih mahal lagi? Lebih mahal 300, 500. Berarti sehari 500? Iya. 500 dikali ini berapa Indra? 500 dikali berapa hari kerja? Hari kerja 6. Minggu 6 kali. 6 kali berarti sebulan 25 hari. 25 hari. 500.000 dikali 25 hari berapa? Coba. Oh, kita hitung-hitungan kayak tadi juga ada tuh. Ada yang belum dibayar tuh tadi. 500.000 dikali 25 hari kerja. Tadi ada tuh laundry belum dibayar gaji tuh. 12.500.000. Nombok dong. Iya. 12 juta.
Yang masuk akal aja. Berapa? 12.500.000, gaji 3 juta. Scam dong ini mah. Mana ada begitu? Tahu sistemnya udah parah. Sampai sekarang masih berlangsung begitu. Kurang tahu Pak. Kayaknya enggak masih. lah. Masa ada yang bisa tahan sebegitu? Makanya banyak yang keluar Pak. Teman-teman saya mungkin. Untuk dari mana kan mau kerja gaji 3 juta. 3 juta dibagi 25 aja nggak segitu. Nah, itu berlangsung maaf Bang. 500.000 sehari berarti. Iya 500.000. Selama setahun. Selama setahun. Berarti 12.500.000 dikali 12 berapa? Ayo coba. 150 juta. Itu nggak masuk akal itu. Iya. Masa dari mana itu? Gaji 3 juta. Ya kan? Gaji 3 juta tuh dikali 12 berapa? 36. Bener gak sih? 3 kali 12 36 juta. Tadi berapa yang iuran 500? 100? 150 juta 36. Nah, itu selisihnya dapat dari mana? Utang, pinjol. Kemana-mana saya, dari aplikasi, dari offline juga ada. teman, uang Dari keliling koperasi, itu. abang keliling, Koperasi. teman juga ada. Buat nutupin itu. Buat nutupin itu. Kenapa tahan sampai setahun? Iya, saya pikir ketutup Pak. Saya kan nggak ngerti namanya masih muda. Oh, ternyata scam itu ya. Iya ternyata sekian. 150 juta, 36 juta itu jauh sekali selisihnya. Iya, Untuk menutupi itu minjol, pinjol. koperasi, Koperasi. teman-teman juga. Teman-teman juga. Main judol gak? Alhamdulillah saya nggak main judul. Oh, aman. Aman. Wah, kalau main judol lebih parah lagi tuh. 150 juta, 36 juta. Jadi untuk menutupi itu begitu caranya, ngutang. Iya, muter ngutang. Nah, puncaknya setelah apa tadi 2000 berapa? 2023 2023. Apa yang memutuskan dirimu out dari situ? memutuskan saya out karena waktu itu kan saya sempat stuck tuh di koperasi Pak. Koperasi karena koperasi kan diwajibin buat nahan ijazah kan. Nahan ijazah dokumen-dokumen gitu karena saya nggak bisa nebusnya dan daripada saya akhirnya saya sadar daripada saya di lingkaran ini gitu kerja di sini, saya mau coba cari tempat kerja lain gitu. Untuk bisa pinjam duit di koperasi itu harus tahan ijazah. Iya. KTP atau bagaimana? Apalagi yang ditahan? KTP, Dokumen apa lagi? KTP enggak sih, cuman ijazah SMK. Ijazah yang itu tadi Garda Pratama tuh yang saya pendidikan. Oh, itu bisa jadiin uang itu. Iya. Garda Pratama ya. Dan lain-lain. Nah, itu disensor nanti. Oke. Akhirnya ditahan semua itu Ditahan semua di koperasi itu. di koperasi itu. Terus kalau ngelamar pakai apa? Ya mungkin saya punya fotonya sih buat Fotonya aja ya, nggak perlu yang nahan-nahan gitu. Wih, baru tahu aku ada begini ya. Setelah itu setahun berlangsung itu, kenapa nggak sebulan 2 bulan nggak nggak usah gitu, berhenti aja gitu. Karena Apa ada tekanan dari orang tua untuk harus kerja gitu? kalau dari orang tua sih ada tekanan Pak, tapi saya nggak berani ngomong Pak. Berani ngomong ke orang tua takut kepikiran gitu. Maksudnya tekanan kamu harus kerja gitu, udah besar gitu. Iya. Ada begitu. Ada. Dari situ akhirnya nggak mau berhenti. Iya nggak mau berhenti. Nggak mau cerita juga, ini saya tiap hari 500.000 saya harus kasih ke ini. Iya. Nggak ada itu. Nggak ada. Cukup mendam aja. Mendem aja. Dan rela berkorban ngutang sana sini buat nutupin itu. Kalau dari internal kerjaan ada tekanan juga. Kau jangan keluar ya gitu. Ada ancaman kalau kau keluar kau cari lo gitu. Ada begitu nggak? Kalau internal sih Nggak ada, mau keluar aja gitu. nggak ada, keluar aja. Cuman ya itu karena masnya udah aja kejebak. mau di situ. Iya, karena udah kejebak kan di situ. Karena udah Apa motivasinya kan mau bayar utang juga, gaji cuma 3 juta gitu. Tiap malam harus 500.000. Bagaimana itu? Untuk apa yang diharapkan waktu itu? ya mungkin saya pikir bisa lunasin gitu Pak. Saya ngelakuin hal segala cara di parkiran gitu. Buat dapat, saya kadang maksa ke orang gitu. Maksa? Gimana tuh maksanya?
ya saya tutupin parkiran yang kosong gitu. Karena saya kena tekanan kan daripada gaji saya hilang gitu. Iya. Udah Jadi apa ya, parkiran yang terlalu ramai begitu, nggak ada tempat. Jadi itu dimanfaatkan gitu, ada lahan kosong itu bisa bayar lebih gitu buat di situ. Iya. Dan itu cuannya banyak kalau 500.000 sehari. Banyak. Nah dari situ udah berhenti tuh kerja. Dari situ udah berhenti kerja. Terus bagaimana untuk hutang-hutang bagaimana itu? Yang pasti belum lunas kan? Hutang-hutang itu belum lunas sih, tapi saya ikut kerja nyicil dikit-dikit, akhirnya kembali lah itu dokumen saya. Oh balik? Iya balik. Berapa harus nebus? Itu cuma 6 juta. Banyak juga itu. Iya. Berapa lama itu harus ngumpulin? Itu dicicil juga sih Pak, kan saya ada dicicil. BPJS itu kan udah ketolong itu. BPJS untuk Tenaga kerjaan dicairin. Bisa cair itu? Iya bisa cair. Selama setahun kerja? Iya. Ada itu ya, bisa cair ya. Bantu dikit. Dari situ nggak mau lagi kerja security. Pertama kali kerja itu langsung dapetin begitu ya. Iya. Kaget pastinya ya. Kaget Pak. Setelah itu kerja apa? Setelah itu saya kerja di klinik hewan. Klinik hewan. Iya. Kayak mandiin kucing gitu. Iya. Apa jualan makanan kucing? Asisten dokter gitu, ngehandle ini apa? Anabul atau apa? Gimana caranya? Jadi asisten dokter kan dari security, emang pernah sekolah dokter? Saya udah kerja apa sih Pak, pokoknya buat lunasin itu lah. Gue ada basic dokter di hewan? Nggak ada. Tapi nggak tahu waktu keterimanya buat nge-handle gitu. Emang suka hewan? Suka. Oh suka. Oh dari situ nilainya mungkin. Iya. Suka hewan ini. Iya kan, nggak kasar sama hewan, anjing, kucing gitu ya. Iya. Nggak jijik-jijik ya. Enggak. Oh berarti di situ penilaiannya di situ. Iya. Hanya diterima. Diterima. Berapa lama di situ? Di situ sekitar mungkin 3 bulanan lah. Oh sebentar dong. Iya. Kenapa pergi? Ya karena ini sih. Ada tawaran lagi kah? Atau? Ada tawaran lagi Pak. Gaji lebih tinggi. Itu belum ketutup Pak. Belum ketutup. Saya. Iya. Gaji di tempat kucing berapa waktu itu? Waktu itu cuma 2 jutaan. Lumayan. Terus ada tawaran lagi bidang apa? Ada tawaran lagi itu di ini apa namanya? Tempat-tempat laundry sepatu. Laundry sepatu. Oh, gaji lebih tinggi. Itu lebih di bawahnya malah. Oh, kenapa mau? Karena mungkin kerjanya nggak ini sih ya. Mungkin gampang mungkin. Oh, kalau yang kucing itu agak harus hati-hati itu ya. Iya. Apa? Waktu itu mandiin atau apa? Waktu itu mandiin, mungkin cakar sama kucing. Itu udah sering kecakar, kegigit atau apa. Oh, oke. Dari situ kerja lagi di bidang tadi yang sepatu itu. Berapa lama di situ? Di situ sebentar sih Pak, karena itu freelance kan. Freelance. Saya serabutan ya. Serabutan ya. Nah, dari situ buat cicil utang yang dipinjol-pinjol itu. Yang di teman juga. Ya, teman juga. Nah, terus kemana lagi pindahnya? Akhirnya saya udah di Shopee Pak. Oh, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu bagian apa di sana? Sortir paket. Sortir paket. Itu aja gaji pokok itu. Itu ada gaji pokok. Oh, enak sekali di situ. Iya. Gak ada iuran-iuran di sana. Gak ada sih Pak. Sekuatnya saya di sana. Berapa gaji pokok di sana? Di sana 4.200.000. Gede sekali. Iya. Udah reguler. Ini langsung dari Shopee. Iya. Apa ada agensi? Saya pertamanya kan freelance dulu ya. Daily worker, dan sekarang udah jadi reguler. Wih, langsung dari Shopee-nya? Iya. Apa dari ada perusahaan yang memang jualan di Shopee itu bagaimana? Itu bagian nyortir paket di gudang itu. Nyortir paket di gudang? Iya. Mau diantar kemana gitu? Iya, antar kemana. Itu under Shopee? Atau bagaimana sih? Under atau Shopee memang doang. ekspedisi ke JNE gitu? Iya, itu semuanya. Pokoknya satunya platformnya cuma satu, Shopee dong. Oh ya, saya nggak begitu paham, cuman Iya. bini gue suka pesan paket sih sebenarnya. Gaji 4.200.000. Wih, gede itu. Itu pertamanya ini berjuang dulu kan, freelance dulu kan. Freelance dulu, terus Ya, dilihat rajin gitu. Iya. Diangkat jadi in-house gitu. Iya, reguler. Setelah nyampe sana, ngabarin nggak ke orang tua? Tahu nggak berhenti dari security itu? Akhirnya tahu.
dan dia hubungin ke paman kok gini dan paman udah nggak aktif. Itu nggak aktif. Teman paman saya maksudnya udah nggak aktif nomornya. Iya. Memang kamu diduga agak ditipu juga sama mereka atau bagaimana? Tahu katanya dengar teman paman saya lebih banyak ya, dia punya utang hampir ratusan juta. Dia pernah kerja di sini juga? Di sini lagi di tempat apartemen itu? Di apartemen itu, dan dia utang ke paman saya tapi teman paman saya nggak berani nagih karena nggak enak juga kan, teman lama. Ada utang di paman? Iya. Buat nutupin parkir? Atau bagaimana? Paman saya punya utang maksudnya. Punya utang? Iya, dia mau kabur gitu. Kabur? Dari teman saya. Temanmu itu pernah kerja di security itu? Security itu. Sama juga perlakuannya? Sama juga. Punya utang juga? Punya utang. Oke, akhirnya terkuak lah dan dirimu kerja lagi di Shopee itu terakhir situ. Udah lama di situ berarti? Di situ udah lama sih Pak, sampai sekarang. Bertahun-tahun? Iya. Dari habis resign itu 2023 mungkin. Sampai sekarang 2 tahunan. Awet sekali situ. Iya. Karena enak di sana. Gaji tinggi. Walaupun capek juga nggak ada iuran-iuran begitu. Nggak ada sih. Wih. Aman sih. Udah survive lah di situ. Survive. Terus lancar kirim uang ke orang tua itu? Kirim uang ke orang tua lancar sih. Oke, dari situ sudah ada pacar atau istri? Saya belum Pak, masih mau ngumpulin dulu. Masih ngumpulin dulu ya. Harus itu. Nah, karena ada pasti keinginan untuk melanjutkan keturunan kan? Iya, ada sih. Untuk menikah gitu kan. Oke, berarti udah enak sekarang ya? Iya. Dulu kerja pernah jaga-jaga tanah sengketa itu bagaimana itu? Itu jaga tanah sengketa itu saya juga awal kaget Pak, karena waktu itu saya lagi tugas di depan. Nah, ini komandan saya juga kan tinggi-tinggi ya, gede-gede. Harusnya kan dari pusat itu, dari kapten bagian atau kabak itu diperintahkan di atensi itu harus bawa anggota yang gede-gede gitu, kalau enggak komandannya aja. Nah, malahan saya yang ditarik gitu. Saya nggak tahu itu suruh jaga apaan. Saya ditarik sama teman saya, 2 orang, jadi 3 orang ke sana berangkat ke daerah Puri Kembangan. Nah, saya jaga di sana, jaga lahan dari mungkin orang-orang timur. Iya. Gitu. Sampai kita jaga itu ada konsekuensinya Pak. Ternyata apa saya baru tuh tahu konsekuensinya? Ternyata mereka itu, kita harus mantau mereka itu nggak tidur selama 24 jam di depan itu. Mereka udah bawa parang kayak robot ya, masa nggak bisa tidur? Takut mereka nyerang kita gitu Pak. Soalnya kan itu tanah rebutan gitu. Siapa yang bawa parang? Itu dari Ormas Timur itu. Ormas Timur itu. Oke, berarti tanah itu tanah sengketa. Tanah sengketa. Mau direbut. Yang punya siapa? Yang punya dari PT perusahaan. Iya, security ini. Oh, yang punya di PT security ini. Iya. Itu mau direbut buat disewa-sewain nanti. Iya mungkin. Nah, dari situ. Iya. Terus ada itu datang mau nyerang. Nah, itu pas bagian malam Pak. Bagian malam untungnya ya kita kan istirahat ganti-gantian. Coba kalau kita nyerang malam mungkin saya nggak tahu ya saya masih hidup apa enggak ya. Kan nggak kelihatan juga kan di sawah gitu kan. Oh iya, di sawah. Gelap. Iya. Bertiga di situ. Bertiga. Untung nyerangnya itu dia pada saat subuh Pak. Bawa senjata tidak waktu itu? Waktu itu karena gertak-gertakan sih Pak, karena kan di tanah sengketa kan ada palang tuh dari milik PT ini gitu kan. Nah, kita ngejaga palang itu, ternyata palang itu tuh ada yang ngerubuhin dari orang sana. Dirubuhin? Iya. Pakai alat apa? Pokoknya dirubuhin pakai segala cara lah gitu. Sampai tiangnya rubuh gini. Dan akhirnya mungkin ada pimpinan set korlap lain mungkin ya. Iya. Yang sesuatu ngegertak gitu. Pada akhirnya mereka emang ternyata udah siap Pak. Sampai ada yang bawa senjata laras panjang itu ngumpul semua. Musuh ini ceritanya nih. Iya. Gertak. Tapi nggak niat mau menghabisi. Iya, nggak niat mau habisi. Ternyata mereka udah niat buat ngabisin kita. Udah niat tapi lucu-lucuan atau bagaimana? Udah niat dia mau nyerang. Ternyata mereka tuh cuma mancing doang. Supaya kita maju, mereka maju gitu. Ternyata kita salah kalau jumlah gitu. Oh, bertiga, mereka berapa? Enggak, kita dari set-set lain Pak, banyak juga. Tapi kita kurang gitu. Kurang orang. Iya. Maksudnya dari mereka berapa bawa pasukan? Mereka 1000-an lah. Kita cuman mungkin 300 orang. Oh, bagaimana bisa menang? Nggak bisa menang.
kita ini apa? Akhirnya kita ini kabur karena kita nggak dibekalin apa-apa kan Pak? Nggak bawa parang, nggak bawa Enggak. pisau, Bawa tongkat aja enggak Pak. Karena gak ada tongkat aja enggak. Iya makanya kan aneh. Terus mau bertahan pakai apa? Makanya itu. Yang punya itu punya kayak pesulap merah punya Udah gitu kan nggak dibayar juga kan? Dibayar sama? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Iya. Terus di sana mau Katanya loyalitas sih. loyalitas Mungkin. tapi apa? 300 melawan 1000 tanpa alat senjata. Tanpa alat senjata. Satu-satunya jalan kabur gitu. Iya. Dan malahan mereka nyewa ormas dari luar daerah Pak. Daerah Makassar. PT ini. Enggak kayak kumpulan ormas daeng gitu. Siapa yang nyewa? Buat di tim kita gitu. Buat di tim. Iya, pokoknya buat nyerang atau apalah gitu. Oh iya. Nah, mereka dibekali senjata, tapi cuman bambu. Tapi mereka dibayar itu lumayan Pak, 600.000 cuman sehari. Bambu melawan parang bagaimana bisa menang? Hah? Makanya. Bambu runcing Iya. kayak zaman dulu gitu. Bambu runcing. Bambu kan bukan besi. Bisa kepotong sama pisau itu. Karena tahu mereka gak ada persiapan atau emang gak dikasih persiapan. Sudah jaga aja. Jaga aja. Berapa lama itu jaga tanah sengketa itu? Itu pas banget saya ngejaga ya Pak. Awalnya tuh dari teman-teman saya yang lain kan ganti-gantian ya. Iya. Hari kemarin tuh masih oke, masih ngobrol-ngobrol biasa, gak ada penyerangan. Dan akhirnya pas bagian saya itu ada penyerangan. Apa sekali. Iya. Akhirnya kabur. Akhirnya pecah tuh Pak. Saya tarik ke belakang mundur. Tarik apa? Tarik pasukan? Iya, pasukan mundur ke belakang, ke kiri, dan ada yang sebelah kanan. Dan akhirnya ternyata mereka itu ngepung kita Pak. Aduh. Melingkar. Dan itu akhirnya yang kena teman saya itu di sebelah kanan. Kena apa? Tebasan? Iya, ini ketebas parang palanya ini. Tapi selamat. Sekarang udah meninggal. Meninggal gara-gara apa itu? Gara-gara kebacok parang. Aksiden itu? Iya sih, dan itu. Terus sisi kiri? Ya sisi kiri kita selamat Pak dari set kita. Dari set teman kita ada yang beberapa nggak selamat, 2 orang. Ada yang kena panah dari leher. Oh ada panah juga? Iya. Yang belakang? Yang belakang selamat. Pokoknya yang luka-luka dan meninggal itu cuman 5 orang. Emasnya dari sisi mana ini? Dari sisi kanan kebanyakan. Sisi kanan? Iya. Bagaimana bisa selamat dari peristiwa itu? Karena kita di situ kan pemukiman penduduk ya Pak ya. Iya. Di ganggangan. Karena kita tuh sama satu komandan saya tuh, kita tuh ini inisiatif buat jadi olah-olah warga biasa gitu, kayak nyaru gitu. Oh nggak pakai seragam? Kita nggak pakai seragam, makanya kita nggak biar nggak kelihatan nggak dicurigai gitu. Kita ke warung ngopi gitu. Iya. Soalnya kan mereka udah bawa pasukan itu banyak banget. Pas nyampe sana dikira warga. Terus ditanya nggak sama musuh waktu itu? Siapa kau gitu? Waktu itu belum sempat ditanya sih Pak, karena kita nggak ketahuan, kita ngumpat itu. Oh ngumpat? Iya, di warung. Oh selamat karena ngumpat. Iya, ngumpat. Sementara teman-teman yang lain bagaimana? Teman-teman set lain mungkin ada yang luka-luka ringan, kena panah. Mereka nggak ngumpat? Mereka ngumpat tapi papasan Pak. Mereka papasan. udah ngelingkar ke kanan duluan baru ke kiri gitu. Oh, oke. Tapi kalau itu pasukan yang disewa tadi yang diorder itu bagaimana itu? Ada yang selamat? Itu malahan selamat Pak, malahan kita yang nggak dibayar malah nggak selamat. Mereka selamat tapi bagaimana, kemenangan atau kekalahan? Itu pokoknya disegelam polisi Pak, nggak boleh ada. Nggak boleh ada pertikaian? Iya, di sana. Datang polisi, dar gitu langsung. Iya. Pada kabur. Oke. Sekarang tanah ini punya siapa sebenarnya? Saya kurang tahu sih Pak, waktu itu update-nya sih masih disegel polisi sih waktu itu. Oh berarti bersengketa lah ya? Iya bersengketa. Dan dari PT-mu juga mengambil itu? Iya. Mengakui itu tanahnya? Iya. Karena si musuh tahu ini bukan tanahmu, saya ambil juga tanah kau gitu? Iya. Oh bisa jadi begitu ya? Karena belum jelas ya? Belum jelas. Masih belum jelas miliknya siapa. Akhirnya dari situ berhenti atau masih lanjut itu? Masih lanjut kerja. Tapi pokoknya kalau dari situ mah udah berhenti ngejaga tanah. Oh iya. Ngeri juga ya. Nggak boleh karena udah viral juga kan. Viral waktu itu. Iya, ada di YouTube. Makanya PT-nya takut kena, mungkin mereka takut. Oh ya sudah. Di stopin. Ya nggak usah jaga-jaga begini lah. Jaga mobil aja gitu. Iya.
Nah dari situ akhirnya saya kerja beberapa lama, akhirnya ada inisiatif buat resign lah, keluar. nggak ada punishment apa segala macam, ganti denda, rugi gitu, nggak ada. Nggak ada tuh, cuman saya karena toksik yang saya bilang itu, karena dari Danro saya berantem karena dia nggak patut dicontohkan jadi seorang pimpin gitu. Karena saya pas mau resign tuh diceltokin sampai saya diludahin. Oh, sama pimpinannya. Iya. Apa? Kenapa dia begitu? Nggak sukanya kenapa? Ya mungkin karena ngelihat saya kurang ini, mungkin apa namanya? Kurang menghasilkan. Iya. Mungkin mereka Nggak menghasilkan uang. ditandain. Oh iya. Tapi gaji utuh waktu itu. Nggak pernah telat-telat. Nggak pernah telat. Cuman itu ya. Iya. Dan dari pekerjaan yang itu Allah gantiin lagi ya dengan kerja di Shopee. Sekarang gajinya tinggi dan sudah lama di sana ya. Sudah lama. Berarti hidup sudah cukup enak sekarang ini. Sudah cukup enak. Sudah bisa menabung gitu. Alhamdulillah nyicil rumah juga saya. Oh iya. Ada rumah sekarang Di Kerawang. Perumahan itu. Ya perumahan yang subsidi. Wih mantap ini. Inspirasi nih. Akhirnya punya rumah. Itu mungkin ada keinginan mau buat keluarga ini nanti ya, sama istri di situ ya. Iya. Sudah punya pacar? Belum sih. Oh belum. Tarik dulu. Wih. Hebat sekali. Oke mantap lah. Berarti sekarang tinggal ngekos di Jakarta. Sekarang di mes. Di mes. Nggak perlu bayar. Iya. Gaji utuh. Makan ditanggung. Makan ditanggung. Enak sekali hidupmu. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Iya. Nah, ini inspirasi sekali ya dari kerja yang toksik gitu ya. Sampai sekarang kerja enak. Oke, terakhir nih pesannya. Mungkin ada yang nonton mungkin sekarang. Teman-teman yang mungkin ya harus speak up atau bagaimana nih, aduh toksik banget nih, gue harus keluarin duit juga nih, bagaimana nih, mungkin sesama teman-teman kerja di security mungkin atau di bidang lain yang harus mengeluarkan uang, harus bagaimana, coba kasih ceramah dulu. Ya mungkin harus ada keberanian sih, wajan kayak saya gitu. Berani speak up mungkin langsung ke kantornya mungkin atau ke Kemenaker gitu. Iya. Ya dan apa namanya, kalau saya dari awal berani speak up juga saya nggak bakalan kayak gini. Iya benar. Sebulan 2 bulan kenapa saya harus bayar? Iya. Saya bayar dari mana ini? Bapak gitu. Ini saya bayar ini dari pinjol, ini saya minjam ke sini. Tega sekali Bapak, bagaimana saya kerja ini? Tapi memang tidak ada keberanian waktu itu ya. Nggak ada keberanian. Iya. Orang masih muda juga kan. Iya, kalau dihitung-hitung 150 juta. Ya kan? Nombokin itu. Iya. Gaji 3 juta berarti cuma 36 juta ya setahun. Benar gak sih? Nah gitu. Itu nomboknya banyak. Nomboknya banyak lumayan. Iya, oke. Ini pelajaran hidup ya. Iya. Sekarang dirimu kan sudah enak ya kerjanya ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman securitymu mungkin, gue kerja dulu, gue gak sanggup di sini misalnya. Ada yang begitu? Ada yang kontak-kontak ya? Mereka ada yang mungkin resign kabur gitu Pak. Resign kabur? Iya, nggak bilang admin, nggak bilang apa gitu. Akhirnya udah di blacklist. Dan itu yang kalau di blacklist itu nggak terima kerja lagi di PT ini, di set manapun, dan BPJS tenaga kerja nggak cair. BPJS tenaga kerja nggak cair, mau jadi security dimanapun nggak bisa kerja. Iya. Gak ada paklaring soalnya. Iya, gak ada paklaring. Berarti Anda tidak baik keluarnya gitu ya? Iya. Siap. Terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita. Iya.